Oke, halo. Jadi di video ini kita bakal bahas mengenai kendala di kekuatan setengah, kualitasnya 15, atau di beberapa kasus merek lain itu dia bisa 0, yang di atas 0, yang di bawah 0 ya. Namun buat yang digital baru tahun tinggi itu biasa dia punya seperti ini. Kekuatannya itu setengah di 36 dan kualitas 15 ya. Nah, untuk mengatasi kenapa TV kita mempunyai masalah seperti ini, yaitu hanya dua penyebab ya, yang umum dua penyebab. Nah, yang dua penyebab ini kita bisa cek dahulu teman-teman. Nah, sebelumnya saya jelaskan, di sini adalah kekuatan signal ya. Jadi ini signal kekuatan, ini intensitas kekuatan. Signal tuh banyak atau enggak parabola kita di atas itu, dia dapat signal itu kuat atau tidak. Jadi dia ini adalah indikasi apa ya, notifikasinya. Ini adalah perhitungannya. Artinya antena kita itu, jaring parabola atau dish antena kecil itu tidak cukup kuat ya. Di sini hanya 36%. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah kualitasnya. Jadi selain dari kekuatan signal itu perlu tinggi, kualitasnya juga harus yang baik ya. Jadi yang di bawah ini adalah mengikuti dari yang di atas. Karena jika teman-teman itu di tracking ya, atau di setel ulang arah parabolanya, di setel geser sana geser sini, sebelum yang di atas ini kekuatannya stabil, itu nggak bakal dapat teman-teman. Itu teman-teman yang coba tracking yang lain-lain atau obrak-abrik arah payungnya, arah antenanya, itu nggak dapat signal hijau ya. Jadi di sini adalah pertama, kekuatan signal yang ditangkap dari parabola itu harus minimal 60 ya. Dia 60% dan normalnya itu di 90%. Jadi teman-teman minimalkan ini di atas 50 ya. Artinya kekuatan itu sudah stabil. Nah, jadi jika di sini ada kasus seperti ini dan kita mau tracking atau mau cek itu kendalanya di mana, itu teman-teman bisa dicoba di langkah pertama, yaitu cek kabel dari sini, dari receiver ke parabola ya, di jaringnya. Jadi biasa ada kabel ini ya di sini. Ini teman-teman yang ada bautnya ini. Itu teman-teman telusuri sampai ke antena ya. Itu mungkin bisa jadi kegigit tikus berkarat di dalamnya, atau yang pakai sambungan yang misalnya kabelnya itu disambung, itu coba dicek sambungannya apakah ada yang konslet atau sambungan kurang bagus. Nah, itu pertama teman-teman cek kabel. Lalu yang kedua kita cek LNB ya. LNB itu alat yang di atas parabola. Itu alat kecil yang di atas parabola. Nah, jadi kekuatan ini dihitung berdasarkan LNB tersebut ya, bukan parabolanya, tapi LNB alat kecil di atasnya itu ya. Jadi ini bakal saya contohin. Kita bakal cek dulu ini kena kabelnya atau LNB-nya ya. Oke, silahkan diperiksa terus, ditonton. Kita akan cek dahulu ya. Oke, jadi ini saya udah buka LNB-nya ya. Jadi ini saya pakai antena kecil, LNB-nya itu seperti ini yang di atas, dan ini adalah kabel ya. Jadi dari digital ke antena saya udah telusurin, dan nggak ada cacat di tengah, nggak ada apa ya, terkelupas digigit tikus. Jadi ini kita coba dulu. Ini kita masukin ya, dia ada respon atau enggak. Oke, coba ke layar TV, kita perhatikan. Itu nggak ada kekuatannya ya. Tetap di 25/42. Ini udah masuk nih. Nah, di sini ini ada sebuah sambungan ya. Jadi konektornya ini ada di lakban. Coba kita cek dulu. Ini kita kunci dulu ya, sambil cek signal di TV. Oke, ini kita kunci dan
kita coba tekuk-tekuk daerah sini. Nah, nggak ada pergerakan ya. Jadi di sini final keputusan itu kita punya dua pilihan, antara kabelnya ini ada rusak di bagian dalam atau di LNB ya. Pertama kita mesti pakai cara ekstrim. Yang pertama teman-teman, ini di bagian jarumnya ini teman-teman bisa di di jumper atau di ujungnya ini, dengan lingkaran ini kita masukkan seperti ini sebentar saja ya. Nah, udah segini. Nah, tidak ada perubahan. Untuk di normalnya itu digital bakal restart ya, mati sendiri ya. Nah, jadi di sini kita coba buka dulu di sini, mana tahu problemnya di sini sebelum kita ganti LNB ya, karena ini lumayan mahal. Oke, kita coba bongkar dulu ini seperti apa. Nah, di sini ada ketemu ya problemnya. Jadi ini itu karena diputar-putar, jadi ada keputus ya. Jadi kalau ditekuk nih ada robek nih. Ini coba kita potong ya. Kita potong, kita bikin konektor baru tanpa sistem press. Oke. Nah, ini dia dari awal indikasi kecurigaan kita ya. Karena ini udah jelas nih. Ini dia ada putus juga ya. Ini kita buka lagi coba. Jadi buat di titik ini memang lumayan sering kendala ya, karena ini seperti ini masuk dan dia ketekuk gitu, atau di beberapa customer itu dipakein penutup ya, kayak ember atau tongcat gitu, jadi ini ketekuk. Nah, ini ya kelihatan ya ada putus. Oke, kita proses penggantiannya itu kita potong dulu segini cukup ya. Oke, lanjut kita siapin yang konektor baru ya. Ini di pasar harganya paling mahal 2000-an. Selanjutnya cutter ya. Ini kita potong untuk masuk seperti ini. Kita potong sekitar 1 cm ya, lingkar. Nah, ini yang kita potong cukup buang yang hitam ya, jangan sampai bagian dalamnya itu ikut kepotong. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 lapisan. Pertama lapisan serabut. Serabutnya kita jadikan satu dulu. Seperti ini kita gulung. Oke. Selanjutnya kertasnya ini kita bisa buang ya. Dan di titik ini yang lapisan putih ini kita buang. Sama kita potong dari caranya sama awal. Nah, pastikan yang kuningannya enggak lecet ya, enggak cacat. Oke. Untuk di sini jangan sampai ada serabut yang kena atau kertas putih tadi, itu agak bahaya. Dan memang bahaya ya, nggak boleh nanti terjadi short atau konslet ya. Ini kita masukin seperti ini aja cukup. Ini bisa kita tekuk seperti ini. Nah, untuk tambahan ekstra kita kasih lakban ya, karena ini di luar
di luar link apa ya, kena hujan, kena panas, kecuali ini di belakang digital ya, karena ini di belakang digital tuh sistemnya juga sama teman-teman. Kalau mau ganti di bagian itu bisa, itu kalau kita nggak lakban nggak apa-apa ya, karena dia di dalam rumah, membuat perlindungan ekstra ya. Oke, cukup segini aja dulu. Nah, ini kita potong dikit ya, karena kepanjangan. Kita sisain segini aja. Oke, ini dia bisa masuk. Kita coba. Oke, kita bakal uji sambil cek signal ya. Oke, selanjutnya kita cek signal. Oke, itu ada penampakan signalnya. Ini kita coba ya, setelah kita ganti konektor. Ini kita coba masukin. Bismillah. Lihat teman-teman, signalnya itu stabil di 95% ya. Padahal ini kita masukin aja, ini kita buka, hilang 38 36, masukin lagi, naik ya. Jadi kendalanya ini seperti yang kita duga tadi, memang di sini ya, karena putus. Nah, sebelum teman-teman ganti buru-buru LNB-nya, memang untuk LNB yang rusak itu cirinya sama ya, itu di atas itu nggak ada signal, di bawah sama di atas itu nggak dapat signal. Nah, buat yang kabel juga sama. Jadi ini kita cek seperti ini, dia normal ya. Nah, artinya memang kabelnya ya. Oke, jika sudah ketemu seperti ini, kita lanjut pasang ke parabolanya. Oke.